Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sabahul khair teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya ya, dan juga dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan. Alhamdulillah, jumpa lagi di sini di video kita yang kedua ya, bersama Mr. Ubay dengan program Nasihat Kita. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, teman-teman. Nah, tadi pagi tetangga Mister ada yang meninggal dunia. Itu artinya teman-teman, orang tersebut Allah takdirkan tidak bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Kasihan banget ya. Ya, padahal Ramadannya tinggal beberapa hari lagi. Nah, makanya teman-teman, kita alhamdulillah nih bersyukur kepada Allah ya, karena kita masih diberikan umur panjang sampai saat ini, dan juga mudah-mudahan ya sampai bertemu dengan Ramadan di tahun ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tapi teman-teman, Ramadan kali ini agak sedikit berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Karena Ramadan tahun ini teman-teman, kita masih dilanda dengan wabah virus corona yang masih juga belum hilang sampai saat ini. Kita doa sama-sama yuk, kita bersama-sama doa supaya Allah mengangkat atau segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini. Ya, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan tertib, dan juga puasa kita dengan aman dan nyaman, serta bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Bisa sekolah lagi ya, bisa bermain lagi, bisa ke mall lagi. Yang suka ke mall kali ya. Oke, teman-teman. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah SWT. Meskipun demikian teman-teman, meskipun dalam kondisinya seperti itu, tetapi Ramadan tetap Ramadan teman-teman. Yaitu Ramadan adalah bulan suci, bulan yang istimewa, bulan mulia, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga penuh dengan keberkahannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang emas ini, yaitu dengan cara meningkatkan puasa kita. Yang kalau tahun lalu puasanya masih bolong-bolong, ya ada yang bolong sekali, bolong 2 kali, bolong 3 kali, atau yang seterusnya ya. Nah, sekarang di tahun ini kita upayakan teman-teman puasanya full 30 hari ya, sebulan penuh, tidak boleh bolong lagi ya. Kan teman-teman sudah SD, sudah kelas 1, sudah gede ya, dan sudah mau kelas 2 sekarang. Oke, teman-teman yang semoga dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini Mister akan mengulang lagi ya materi adab menjenguk orang yang sakit. Masih ingat nggak teman-teman? Apa saja sih adabnya yang sudah diajarkan oleh Miss dan Misternya? Iya, betul sekali. Ada 6 ya yang sudah diajarkan. Yang pertama, niat yang ikhlas, tulus karena Allah untuk menjenguk saudara kita atau tetangga kita yang muslim. Kemudian yang kedua, yaitu menanyakan kabarnya, menanyakan kabar teman kita yang sakit tersebut. Kemudian yang ketiga, menghiburnya, tidak boleh menakut-nakutinya. Yang keempat, yaitu menjenguk di waktu yang tepat. Yang kelima, bersegera dalam menjenguknya. Dan yang keenam, yaitu mendoakan dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi syafakallah apabila pasiennya laki-laki, dan syafakillah apabila pasiennya perempuan, serta tambahkan doa la ba'sa tahurun insyaallah. Atau juga boleh teman-teman ditambahkan doa yang semarin diajarkan oleh Mister Rian, yaitu Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafiya la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Itu juga boleh teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman belum hafal, boleh juga dengan bahasa Indonesia, semoga lekas sembuh, semoga Allah angkat penyakitnya, ataupun doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman. Nah sekarang kalau kita mau menjenguk
Kira-kira teman kita sakitnya sakit apa aja sih yang boleh dijenguk? Kalau sakitnya sakit corona, boleh nggak? Nah ini ya teman-teman, penyakit atau pasien yang boleh kita jenguk adalah pasien yang tidak menular penyakitnya. Ya, seperti demam atau misalkan pilek biasa, ya batuk atau penyakit-penyakit yang lainnya yang skalanya ringan dan tidak menular. Tapi kalau penyakitnya menular seperti corona, ya, itu maka kita tidak boleh menjenguknya. Kita cukup mendoakan saja dari kejauhan, semoga teman kita yang mendapatkan musibah corona tersebut disembuhkan dan juga diangkat penyakitnya gitu ya. Atau juga penyakit cacar. Nah, penyakit cacar juga teman-teman, penyakit cacar juga termasuk penyakit yang menular. Jadi tidak mengapa kita tidak menjenguknya, melainkan dengan doa saja dari kejauhan. Oke teman-teman, hari ini Mister akan tambahkan lagi etika sakit. Nah, kita kan pasti pernah sakit ya, atau bahkan kita juga beberapa tahun ke depan atau beberapa hari ke depan ya, mungkin Allah akan menguji sakitnya. Ya, meskipun kita selalu menjaga kesehatan kita dan berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Tetapi ya tidak mesti kita dalam kondisi sehat. Ada kalanya kita sakit. Nah, oleh karena itu kita harus tahu teman-teman adabnya. Yang pertama, adab ketika kita sakit atau etika ketika kita sakit, yaitu yang pertama bersabar. Iya teman-teman, betul. Kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Kenapa teman-teman? Karena orang sakit itu ya, itu ada dua kemungkinan kita akan dapatkan. Yang pertama, ada kemungkinan kita akan mendapatkan pahala dan juga ada kemungkinan kita akan mendapatkan dosa. Kenapa sih kapan kita bisa mendapatkan pahala? Nah, apabila ketika kita menjalani sakit itu kita bersabar ya, kemudian tidak mengeluh dan juga kita jaga adab atau etika ketika sakitnya. Nah, yang kedua tadi kalau misalkan yang kedua, kenapa kok bisa mendapatkan dosa? Kalau kita tidak bersabar, ya, tidak menerima takdir Allah atau bahkan Allah kita menyalahkan Allah, misalkan kenapa sih Allah ngasih saya sakit? Nah, itu namanya mengeluh. Nah, maka etika ketika kita sakit itu yang pertama bersabar dan tidak mengeluh. Yang kedua adalah berobat atau melakukan pengobatan yang dianjurkan atau dibolehkan oleh syariat kita, agama Islam, ya. Seperti kita mendatangi dokter, ya, rumah sakit, ya, periksa ke dokter, ya, tentang kondisi kesehatannya atau penyakitnya tersebut. Itu boleh teman-teman, bahkan dianjurkan. Atau kita melakukan pengobatan tibun nabawi seperti berbekam gitu ya, di hijamah, dibekam, ya, ditarik darahnya atau diambil darahnya ya, dengan melakukan hijamah tersebut itu juga boleh. Atau juga boleh mengkonsumsi madu, mengkonsumsi habatus sauda, itu boleh teman-teman, ya. Nah, ada pengobatan itu ada dua macam. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Kalau yang dibolehkan tadi, yang kita pergi ke dokter atau melakukan pengobatan tibun nabawi, itu yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan dalam agama kita, agama Islam. Yang kedua, yang dilarang itu apabila kita mendatangi dukun, paranormal atau sejenisnya, ya, teman-temannya dukun. Nah, itu tidak boleh teman-teman, haram hukumnya, ya. Kenapa? Karena ya mendatangi dukun itu termasuk perbuatan syirik, yang dimana amalan syirik ini, perbuatan syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, dan dia kalau sampai tidak bertobat dia akan selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Takut ya teman-teman ya. Iya, makanya kalau sekiranya kita sakit, kita melakukan pengobatan yang dianjurkan oleh agama kita atau syariat kita, agama Islam. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman video kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.